hajatur rajuli lil mar'ah wal aks. Hajatur rajuli lil mar'ati wal aks. Itu kebutuhan seorang laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya, kebutuhan perempuan akan laki-laki. Ini yang pertama. Kata Syekh di sini, az-zawaju sunnah kauniyah. Jadi pernikahan itulah sunnah kauniyah, sudah alami, sunnah alami. Fitrahnya manusia, fitrah insaniyah. Wa fitratun insaniyah. Jadi fitrahnya manusia itu menikah. Itu yang disebut dengan sunnah kauniyah. Jadi kalau ada orang yang tidak menikah berarti melanggar sunnah kauniyah atau melanggar fitrah kemanusiaannya. Ibu ya, ada orang yang membujang selama hidup, tidak mau menikah, atau perempuan juga tidak mau menikah, ya. Ini harus ditanya, apa sebabnya tidak menikah? Tapi kalau ada penyakit, ya, maka ini ada bentuk kajian hukumnya, ada ya ketentuan lain. Tapi kalau alasan tidak mau saja, ini dia melanggar fitrahnya sebagai fitrah manusia. Begitulah ya, kalau seandainya ada manusia yang tidak mau menikah alasannya karena agama. Ya Bu ya. Ada tokoh-tokoh agama yang tidak menikah dengan perempuan. Ini melanggar kodrat kemanusiaannya. Melanggar kodrat kemanusiaan, fitrah manusianya. Mereka menganggap suci, ya, hingga tidak menikahi wanita. Naudzubillah. Ya. Ini melanggar fitrah kemanusiaannya. Kenapa? Instingnya dia itu butuh kepada pasangan. Ini yang Allah katakan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah, ya, yang telah Allah tetapkan bagi manusia, tidak ada ya gantinya bagi yang telah diciptakan Allah. Jadi Allah itu sudah maha mengetahui kebutuhan makhluknya, kebutuhan hambanya, ya. Pasti ya Allah mengetahui kebutuhan dari hambanya yang dia ciptakan, karena Allah yang telah menerapkan fitrah ini. Maka ada yang melanggar fitrah, inilah yang menyimpang. Ada yang tidak mau menikah dengan wanita, atau ada yang mau nikah tapi tidak menikah dengan, seperti tadi, nikah dengan jin, atau nikah sesama sejenis, ya. Ini juga melanggar fitrahnya. Atau menikah dengan hewan, ya, masya Allah. Nauzubillah Bu, kemarin kita kaget juga, ada sebuah, ya, di media sosial tuh ditangkap Bu ya, penistaan agama ada di sebuah negeri di daerah kita ini, dia menikah dengan kambing, dengan domba, ya. Nauzubillah. Akhirnya ditangkap itu yang jadi saksinya, yang menikahkannya. Nah, itulah penistaan agama. Masa menikah manusia dengan kambing, dengan domba, ya? Jadi kalau melanggar kodrat kefitrahannya itu ya rusak manusia. Jadi sebuah negara sekarang ini Bu, ya, dalam catatan statistiknya ada yang tidak mau menikah. Ya, ada sebuah negara. Nanti negara itu akan punah. Coba Ibu lihat. Sekarang penduduknya sudah jarang karena tidak mau menikah. Adanya hari-hari mereka itu dengan sibuk bekerja, ya. Sehingga kalau mereka menikah dengan apa? Menikah dengan boneka. Ada lagi menikah dengan apa Bu? Dengan robot. Naudzubillah. Ini melanggar kesucian fitrahnya. Ini nanti akan kepunahan negeri itu, ya, kebinasaan kalau melanggar dari kesucian. Jadi untuk apa dia tinggi-tinggi teknologinya, ya, bisa menggapai ruang angkasa tapi bodoh dalam fitrah, ya, jahil, Ibu ya.
Akhirnya nanti kita lihat negeri-negeri yang hancur itu karena apa? Melanggar fitrah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah, insting kita laki-laki itu pasti tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini kata Syekh, walau khuliqar rajul wahdahu lakana muhtajan ila untha tandamu ilaihi litaskula ma'ahul usrah. Nah, ini kalau seandainya Allah jadikan laki-laki saja, kalau laki-laki saja Allah ciptakan, dia akan butuh kepada perempuan, ya. Kenapa? Untuk membangun rumah tangga. Ya, kenapa? Karena ini tuntutan rohaninya, tuntutan kejiwaannya, dan dia akan mendapatkan ketenangan dan rohah bersamanya. Ya, nah ini dia, maka seorang laki-laki Allah ciptakan, maka Allah ciptakan laki-laki itu dia butuh pasangan hidup, maka Allah jadikanlah wanita dari tulang rusuk kiri, bagian kiri itu dari Nabi Adam alaihissalam, karena Allah tahu dia kebutuhannya. Ya, kalau seandainya Allah ciptakan pula perempuan, walau khalaqallahu untha, kalau seandainya Allah menciptakan wanita saja, dia juga akan butuh kepada laki-laki. Tidak mungkin dia hidup tanpa laki-laki. Dia akan butuh kepada laki-laki. Untuk apa? Liyahmiha, agar melindunginya. Jadi laki-laki itu akan melindungi dirinya dan akan membelanya, ya, dan akan memberikan, ya, riayah, ya, wa inayah, bantuan kepada, melindunginya, ya. Jadi wanita sama, ya, butuh dengan junjungan, bimbingan, ya, dari laki-laki. Pernah ceritanya ada sebuah pulau hanya perempuan saja yang, ya, itu dongeng, Bu, ya. Penisinya pulau perempuan, ya. Tidak akan bisa berkembang manusia itu kalau tidak ada lawan jenisnya. Nah, sekalipun kata Syekh, mahma balaghatil mar'ah bil mal, sekalipun wanita itu memiliki kekayaan yang melimpah, kekuasaan, ya, pekerjaan yang wah, maka dia butuh kepada seorang laki-laki. Fahiya bihajatin ila rajul, maka dia pasti butuh kepada seorang suami, seorang laki-laki. Ya, warrajulu aidon bihajatin ila unsa, dan laki-laki juga butuh kepada pendamping, yaitu wanita. Nah, maka salah satu keduanya ini menyempurnakan satu sama lain. Makalah kita berpasang-pasangan. Allah ciptakan ada laki, ada perempuan. Agar apa? Agar saling menyempurnakan. Wakilahuma yukmil akhar. Agar salah satu di antara keduanya lah menyempurnakan yang lainnya.